Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh dari nol, atau sesuatu yang dapat dicapai dengan waktu yang disebut dengan masa depan. Namun, jika kita mengikuti prinsip Goddard, kesuksesan adalah sesuatu yang telah terwujud di dalam pikiran sebelum tampak di dunia nyata. Neville Goddard adalah seorang filsuf dan pengajar spiritual yang terkenal dengan ajarannya tentang kuasa imajinasi. Ia percaya bahwa realitas fisik kita adalah hasil dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Ia mengajarkan bahwa realitas kita dibentuk oleh kesadaran dan imajinasi kita sendiri. Dengan memahami bahwa masa depan bukan sekadar hasil dari tindakan di masa kini, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam dimensi kesadaran atau disebut juga dengan dimensi keempat. Dalam hal ini, Neville Goddard mengajarkan bahwa imajinasi adalah Tuhan dalam diri kita. Jika kita bisa membayangkan diri kita sudah sukses, merasakannya dengan nyata, dan hidup seolah-olah itu sudah terjadi, maka realitas harus menyesuaikan dengan kesadaran tersebut. Dengan kata lain, kita tidak perlu menunggu kesuksesan. Kita hanya perlu menempatkan diri dalam kondisi mental dan emosional yang sesuai dengan versi diri kita yang sukses. Dimensi kesadaran atau dimensi keempat inilah merupakan lensa untuk melihat kita dari masa depan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik, tanpa perlu berlama-lama. Mari kita mulai. Dalam pemahaman konvensional, waktu dianggap berjalan linier dari masa lalu, hari ini, dan masa depan. Namun, menurut konsep metafisika dan ajaran Neville Goddard, waktu adalah ilusi. Semua kemungkinan, termasuk kesuksesan kita, sudah ada dalam kesadaran universal, dan tugas kita adalah memilih serta mengalami versi realitas yang kita inginkan. Jika masa depan bisa diakses melalui kesadaran, maka kita tidak perlu bersusah payah menjadi sukses atau menjadi versi terbaik dari diri kita dengan cara tradisional. Sebaliknya, kita bisa mengadopsi kesadaran masa depan bahwa kita sudah sukses, lalu membiarkan realitas luar menyesuaikan dengan keadaan batin kita. Prinsip ini dikenal sebagai living in the end. Hidup seolah-olah keinginan kita sudah terpenuhi. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai menghubungkan diri dengan versi sukses kita di masa depan dan menarik pengalaman yang sesuai ke dalam hidup kita. 1. Mengapa masa depan bisa dirasakan? Menurut Neville Goddard, kesadaran kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Imajinasi kita bukan sekadar fantasi, melainkan alat pencipta realitas. Banyak orang mengalami deja vu, firasat, atau mimpi yang kemudian terbukti menjadi kenyataan. Ini karena kesadaran kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang sudah ada dalam realitas kuantum. Menurut Goddard, dimensi keempat adalah tempat di mana kita dapat mengakses kemungkinan tak terbatas tentang masa depan diri kita, dan menciptakan realitas diri kita hanya dengan mengasumsikan keadaan yang diinginkan. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Neville Goddard dalam mengakses dimensi ini adalah hukum asumsi. Ia menyatakan, asumsikan perasaan dari keinginan yang telah terwujud, dan perhatikan bagaimana jalan hidupmu berubah. Artinya, jika Anda ingin sukses, Anda harus mulai berpikir, merasa, dan bertindak seperti orang yang sudah sukses. Jika kita dapat membayangkan dengan jelas bagaimana kehidupan kita setelah sukses, maka kita sedang mengakses realitas tersebut yang telah ada di dimensi keempat. Ketika kita menerima dan merasakannya sebagai kebenaran, kita sedang menciptakan jalur yang membawa kita ke sana. Dengan kata lain, jika kita ingin mencapai kesuksesan,
Kita harus terlebih dahulu mengalami dan merasakannya dalam kesadaran sebelum itu benar-benar terwujud di dunia 3 dimensi. Dengan memahami dimensi keempat, berarti kita menyadari bahwa masa depan tidak linear dan sudah ada dalam bentuk potensial. Dengan mengarahkan pikiran, emosi, dan keyakinan kita ke arah yang diinginkan, kita dapat menarik pengalaman tersebut ke dalam kenyataan kita saat ini. 2. Cara bertemu dengan diri Anda di masa depan. Ajaran Neville Goddard mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Bukan dunia luar yang menentukan kehidupan kita, melainkan pikiran, perasaan, dan keyakinan kita sendiri. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita harus mengubah dunia batin kita terlebih dahulu. Untuk mengubah dunia batin kita dan mengakses versi sukses diri kita di masa depan, kita bisa menggunakan metode yang diajarkan oleh Neville Goddard, yaitu teknik SATS atau disebut juga State Akin to Sleep. Waktu yang ideal untuk melakukan teknik SATS State Akin to Sleep adalah sebelum tidur, karena pada saat itu pikiran kita berada dalam kondisi relaks dan lebih mudah menerima sugesti. Dalam keadaan ini, gelombang otak bertransisi dari beta ke alfa dan theta, yang membuat alam bawah sadar lebih terbuka terhadap program baru. Neville Goddard mengajarkan bahwa saat sebelum tidur, kesadaran kita lebih dekat dengan dimensi keempat, tempat di mana semua kemungkinan sudah ada. Jika kita membayangkan diri kita yang telah sukses dan merasakannya dengan penuh keyakinan sebelum tertidur, maka pikiran bawah sadar akan menganggapnya sebagai kenyataan dan mulai bekerja untuk merealisasikannya dalam dunia nyata. Di sini, kita hanya perlu menempatkan diri kita dalam keadaan relaks sebelum tidur. Dengan imajinasi, bayangkan diri Anda yang telah sukses. Apakah itu sukses memiliki profesi yang diinginkan, jumlah uang atau kekayaan yang diinginkan, kesehatan dan sebagainya. Rasakan dengan detail, emosi, lingkungan, bahkan suara dan aroma di sekitar Anda. Lakukan beberapa menit, atau hingga Anda tertidur dengan sendirinya. Hal ini bisa Anda lakukan secara bersama-sama dengan mengucapkan afirmasi seolah-olah Anda sudah mencapai kesuksesan. Misalnya, aku sangat bersyukur karena hidupku sekarang luar biasa dan penuh kelimpahan. Lakukan hingga Anda benar-benar menemukan masa depan diri Anda serta merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan ketenangan dari kesuksesan yang Anda capai. Dalam hal ini visualisasi, emosi dan keyakinan adalah kunci. 3. Menyelaraskan diri dengan realitas kesuksesan. Selain mengubah dunia batin dengan teknik SATS dan setelah Anda bertemu dengan versi diri Anda yang sukses, langkah selanjutnya adalah menjalani hidup seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ada 3 elemen utama yang harus Anda ubah, yaitu pikiran, keyakinan, dan tindakan. 3 elemen tersebut harus Anda selaraskan dengan masa depan Anda saat ini juga. Jika di masa depan Anda menginginkan menjadi pengusaha, maka saat ini juga Anda harus mulai berpikir, bertindak, dan memiliki keyakinan layaknya pengusaha. Bayangkan bagaimana Anda akan berbicara, bertindak, dan merespons situasi sehari-hari jika Anda sudah mencapai kesuksesan tersebut. Atau Anda bisa membangun dari kebiasaan-kebiasaan positif orang-orang sukses. Anda bisa menirunya, memodifikasinya dan melakukannya untuk Anda sendiri. Jika versi diri Anda yang sukses, penuh percaya diri, tenang, dan bersyukur, maka mulailah meniru pola pikir dan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering Anda merasakan peran ini, semakin kuat kesan yang tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Selain itu, mulailah menyesuaikan lingkungan dan kebiasaan Anda agar selaras dengan visi kesuksesan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda. Konsumsi informasi yang menginspirasi, dan hindari hal-hal yang bertentangan dengan citra diri sukses Anda. Dengan begitu, realitas eksternal Anda akan semakin mendekati gambaran yang telah Anda ciptakan di dalam pikiran. Penutup. Kesuksesan bukan sesuatu yang harus dicapai dengan perjuangan berat, melainkan sesuatu yang harus disadari dan dijalani dalam kesadaran kita terlebih dahulu. Dengan memahami bahwa masa depan adalah cerminan dari apa yang kita yakini sekarang, kita bisa memilih untuk hidup dalam kesadaran bahwa kita sudah sukses. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, jika saya sudah sukses,
bagaimana perasaan saya? Rasakan itu sekarang, dan biarkan realitas menyusul kesadaran Anda. Karena dalam dimensi kesadaran, masa depan bukanlah sesuatu yang perlu ditunggu. Ia sudah ada, dan Anda hanya perlu menyelaraskan dengannya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.